Representing the combined Australian trade unions, speaks to the men. As Federal Secretary of the Seamen's Union, on behalf of the trade union movement of Australia, I present to you this flag. Take it with you to your young republic as a symbol of the support of the Australian workers in your fight for independence. Friends, in the name of the Indonesian Republic, I thank you for this flag. We will never forget the great help Australian labor has given us in the vital first days of our republic when we need that help most. And may Australia and Indonesia be united forever. Indonesia Merdeka! Indonesia Merdeka! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat bertemu kembali dengan bukan Ustadz Abdul Somad, tetapi Pak Abdul Somad, guru sejarah. Kali ini kita akan membahas bagaimana respon Australia terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dalam kesempatan kali ini, Bapak juga hendak menyampaikan selamat hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76 ya pada tahun 2021 ini. Nah, kembali ke topik kita, bagaimana sih tanggapan atau sambutan negara Australia terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia ini? Apakah mereka mendukung atau mengakui sepenuhnya kemerdekaan Indonesia? Seperti apa bentuk dukungan atau pengakuan kemerdekaan yang diberikan Australia? Nah, semua pertanyaan di atas akan dibahas dalam materi ini. Nah, yang menarik, sebagai negara tetangga, kita juga harus mengetahui sesungguhnya bagaimana sejarah Australia ini ya. Jadi Australia ini berasal dari kata Australis ya dalam bahasa Latin ya, artinya selatan. Jadi benua Australia ini adalah benua yang berada paling selatan di bumi ya. Nah, kemudian suku asli atau penduduk asli Australia bernama atau disebut dengan aborigin ya, kira-kira sudah mereka mendiami wilayah ini 40.000 tahun ya yang lalu ya. Kemudian pada akhir abad ke-18 negara Inggris menduduki benua ini, menjadikan wilayah Australia menjadi koloninya. Dan yang uniknya ya, Australia ini pada masa itu dijadikan tempat pembuangan para pelaku kriminal ya, seperti mungkin kalau di Indonesia seperti Pulau Nusa Kambangan begitu ya. Di sana ada satu penjara yang sangat terkenal ya, narapidana kelas kakap gitu. Nah, setelah dijadikan koloni, kemudian pada masa selanjutnya hampir 90% populasi Australia ini adalah orang-orang yang berasal dari Eropa ya, sebagian kecil juga ada yang berasal dari Asia ya, terutama dari Asia Tenggara. Kemudian pada tahun 1931 Inggris secara resmi mengakhiri sebagian besar hubungan konstitusionalnya dengan Australia. Nah, kekagetan atas kekalahan Britania atau Inggris di Asia pada tahun 1942 dan ancaman serbuan Jepang ya pada Perang Dunia Kedua menyebabkan Australia kemudian melirik Amerika Serikat sebagai sekutu dan pelindung barunya. Ya, itu sekilas mengenai Australia, sejarah Australia. Bagaimana dengan hubungannya dengan Indonesia? Nah, jadi kalau kalian lihat di peta ya, jadi Indonesia itu secara geografis itu memang sangat dekat dengan Australia. Ya, hanya dibatasi oleh Samudra Hindia di sebelah selatan ya. Jadi yang sebelah selatan itu adalah Pulau Jawa, kemudian Pulau Bali, Pulau Sumba, Sumbawa di situ. Nah, oleh sebab itu tidak heran jika kemudian pada masa lalu terjalin hubungan baik secara langsung maupun tidak langsung ya dengan kondisi geografis seperti itu. Pada masa dahulu sebelum negara Indonesia lahir ya, dulu disebut dengan Nusantara. Nah,
ada orang-orang Jawa, para nelayan Jawa dan orang-orang Sulawesi dari Makassar, dari Goa, berlayar ke perairan daerah Australia dan menjalin suatu hubungan perdagangan dengan penduduk setempat. Ya, berarti ini sebelum orang Eropa itu datang ke wilayah Australia. Jadi sesungguhnya yang menemukan benua Australia itu pertama kali adalah orang-orang dari Nusantara, orang Jawa, orang Sulawesi. Nah, kehadiran orang Jawa di Australia ini telah dilaporkan pada masa kekuasaan Raja Demak pada abad ke-16. Sudah ada laporan, ya, orang-orang Jawa pada abad 16 sudah datang ke Australia. Ketika orang Makassar memulai perjalanannya ke Australia mencari teripang, mereka menyebut dua daerah berbeda ini, ya, dengan nama Marege dan Kayu Jawa. Jadi mereka nelayan, ya, mencari teripang sampai ke Australia. Nah, sejak masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, ya, kapal-kapal dari Makassar sudah mengarungi perairan Darwin Australia. Pada saat orang Makassar mulai mengunjungi Australia, kehadiran orang Jawa sepertinya sudah berkurang atau hilang. Yaitu hubungan awal antara Australia dengan Indonesia. Nah, bagaimana dengan topik kita, ya, respon Australia terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia? Nah, ini yang menarik, ya, yang kita bisa ambil pelajaran ini, ya. Di sebelah kiri itu ada foto, ya, ada dua orang, kemungkinan orang Australia, ya, kulit putih begitu. Kemudian di sebelah kanannya itu ada orang yang tipikalnya wajah orang Indonesia. Dan dalam sejarah dikenal orang yang berada di tengah itu, ya, yang pakai jas itu namanya Tu Kliwon, ya. Dia berumur 20 tahun, ya. Ini orang biasa yang kemudian dicatat penting dalam sejarah Indonesia, ya. Kemudian di bawahnya kalian bisa lihat ada demonstrasi, ya, yang dilakukan oleh orang-orang Indonesia di Australia yang menyerukan kemerdekaan, ya. We want independence, ya. Jadi mendukung kemerdekaan yang sudah diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta. Jadi pada awal abad ke-20, ya, hubungan bangsa Indonesia dan Australia itu terjalin lewat Serikat Pekerja Perkapalan. Jadi orang-orang Indonesia ini banyak yang bekerja sebagai buruh kapal. Ya. Nah, buruh-buruh ini baik yang berasal dari Indonesia maupun buruh-buruh yang berasal dari Australia ini punya serikat pekerja. Ya, misalnya di Queensland atau di Sydney. Nah, mereka ini kemudian memiliki satu asosiasi namanya Seamen's Union in Sydney, ya. Nah, ini asosiasi ini kemudian memperjuangkan supaya tidak ada diskriminasi antara buruh kapal dengan perwira kapal, ya. Asosiasi ini kemudian memberitahu kepada para buruh atau para pekerja Indonesia ini bahwa di Australia itu hak-hak para pekerja itu dihormati, ya. Sama halnya dengan tadi antara perwira kapal dengan buruh kapal. Nah, orang-orang yang bekerja, ya, orang-orang Indonesia yang bekerja di kapal ini biasanya kapalnya adalah milik orang-orang Belanda. Nah, di sini kan terlihat ada diskriminasi antara perwira kapal yang notabene itu orang Belanda dengan buruh-buruhnya atau anak buah kapalnya yang berasal dari Indonesia. Nah, muncullah satu peristiwa yang sangat dikenal dalam sejarah namanya Black Armada. Jadi Black Armada ini dimulai ketika buruh pelabuhan asal Indonesia, ya, mendengar kabar tentang proklamasi Indonesia. Nah, salah satu tokoh yang tadi dicatat dengan tinta emas dalam sejarah Indonesia dan Australia adalah Tu Kliwon, ya. Namanya Indonesia banget ini, ya. Dia waktu itu berumur 20 tahun. Kemudian setelah dia mendengar Indonesia merdeka, ya, melalui berita radio, kemudian menyampaikan berita kemerdekaan itu pada rekan-rekannya selama buruh, baik itu buruh dari Indonesia maupun buruh dari warga Australia, dan mereka semuanya memberikan dukungan, ya. Nah, ini sebagai bukti, ya. Itu foto yang sebelah kiri atas itu ketika mereka mendengarkan berita dari radio, ya. Dulu belum ada
siaran televisi ya yang bisa kita mendapatkan informasi, tetapi melalui siaran berita dari radio. Kemudian gambar di bawah itu ada ada tulisan di tembok ya dengan tulisan No Arms for the Dutch ya, jadi boycott the Dutch. Jadi semua kapal-kapal Belanda yang berlabuh di Australia itu diboikot ya, diboikot supaya mereka itu tidak melakukan pelayaran ke wilayah Indonesia yang dikabarkan yang menurut informasi kapal-kapal itu di dalamnya mengangkut amunisi yang akan dikirim ke Indonesia. Jadi peristiwa Black Armada ini adalah peristiwa yang tadi ada penolakan dari Tu Kliwon dan kawan-kawannya untuk berlayar ke Jawa. Ya. Kemudian Tu Kliwon dan kawan-kawannya ini menolak mentah-mentah ya untuk berlayar ke Jawa itu ya. Dan ini memberikan satu pengaruh ya, effort dan influence yang luar biasa bagi semua buruh di Pelabuhan Sydney. Jadi solidaritasnya luar biasa ini. Mereka tiba-tiba beramai-ramai tidak mau mengurusi kapal Belanda, ya, tidak mau mengangkut barang-barang milik kapal Belanda, ya. Bahkan tadi dikatakan bahwa isi dari kapal-kapal itu adalah amunisi yang dipakai menyerang Indonesia yang nanti kita kenal ada namanya agresi militer. Ya. Nah, jadi aksi ini kemudian menimbulkan kebencian yang luar biasa kepada orang Belanda. Tanggal 24 September 1945 seluruh pelabuhan Sydney memberlakukan aturan blacklist. Jadi black ini maksudnya di blacklist ya. Jadi kapal-kapal Belanda, armada, kan kalau kapal laut disebutnya armada, itu di blacklist. Ya, makanya disebutnya Black Armada. Jadi kapalnya bukan berwarna hitam, tetapi diberikan catatan hitam. Ya, jadi di hampir semua wilayah di Australia kemudian melakukan hal yang sama, seperti di Brisbane, di Fremantle. Bahkan ternyata dukungan ini tidak saja dari kaum buruh, tetapi juga tukang masak, tukang mesin, semua orang kelas pekerja di sana. Ya, sampai akhirnya sekitar 400 kapal Belanda terombang-ambing tidak jelas di pelabuhan. Luar biasa jumlahnya 400. Mereka tidak bisa berangkat karena peraturan ini. Terlebih lagi muatannya terbengkalai, begitu saja tidak ada yang mengurusi karena semua orang menolak mereka. Nah, itulah salah satu bukti adanya dukungan dari masyarakat Australia terhadap kemerdekaan Indonesia. Nah, bagaimana selanjutnya? Nah, dalam perjalanan sejarah Indonesia kita mengenal bahwa Australia ini punya kontribusi penting dalam upaya diplomasi perjuangan diplomasi Indonesia ya. Dikenal dalam sejarah ada namanya Komisi Tiga Negara. Jadi Australia ini salah satu negara yang mencoba untuk menengahi ya persengketaan antara Indonesia dengan Belanda. Jadi Australia masuk sebagai anggota Komisi Tiga Negara yang waktu itu awalnya itu karena ada agresi militer pertama Belanda terhadap wilayah Pulau Jawa. Ya, jadi ada 3 negara yang mencoba untuk memfasilitasi perundingan antara Belanda dan Indonesia, yaitu Australia, kemudian Amerika Serikat, dan Belgia. Ini situasi di satu kapal perang namanya Renville yang kita kenal ada namanya perundingan Renville ya. Nah, ini perundingan Renville ini salah satunya adalah usaha dari pemerintah Australia ya. Kemudian berikutnya ada juga respon dari Sultan Syahrir waktu itu Perdana Menteri pertama Indonesia. Jadi Sultan Syahrir pernah melakukan kunjungan ya ke Australia karena Australia tadi mendukung Republik Indonesia dalam aksi pemboikotan. Sultan Syahrir berpidato kepada masyarakat Australia mengatakan Australia adalah teman. You are all my friend, kata Prime Minister Sultan Syahrir. Ya, Sultan Syahrir mengatakan kesuksesan Australia memukul mundur Jepang di sejumlah wilayah di kawasan Pasifik Perang Dunia Kedua ini juga menandakan bahwa mereka sama-sama mempunyai musuh yang sama.
Dan aksi pemboikotan tadi Black Armada itu perannya sangat penting untuk Indonesia, ya. Kemudian yang terakhir bisa disimpulkan atau penegasan bahwa peran Australia dalam kemerdekaan Indonesia, yang pertama ada inisiatif dari Partai Komunis Australia dan pimpinan komunis dari Serikat Buruh Perairan Australia di seluruh pelabuhan Australia melarang pemuatan atas semua kapal Belanda yang mau ke Indonesia. Yang kedua, tanggal 26 September 1945, Dewan Federasi memutuskan pemogokan menyeluruh terhadap semua kapal Belanda di Australia. Yang ketiga, tanggal 28 September 1945, pekerja pelabuhan di Sydney menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor kapal Belanda dan kantor diplomatik Belanda dan memasang spanduk berisi desakan agar Belanda meninggalkan Indonesia. Yang keempat, pada bulan Oktober 1945, Australia memfasilitasi kembalinya lebih dari 1.400 para tawanan perang Belanda asal Indonesia yang ada di Australia ke tanah air menggunakan kapal kargo dari pelabuhan Sydney. Nah, ini yang penting. Yang kelima, 31 Juli 1947, nih salah tulis nih. India dan Australia mengajukan masalah Indonesia dan Belanda ke PBB. Tanggal 12 Agustus 1947, Australia berhasil meyakinkan PBB bahwa Indonesia punya kedudukan sederajat dalam persengketaan Indonesia dan Belanda. Tanggal 25 Agustus 1947, Australia menjadi wakil Indonesia dalam Komisi 3 Negara. Itulah beberapa hal terkait dengan bagaimana Australia mendukung kemerdekaan Indonesia. Ya, mudah-mudahan kalian bisa mempelajari lebih dalam lagi sehingga betul-betul paham bagaimana hubungan kedua negara ini yang saling membutuhkan. Begitu saja yang bisa Bapak sampaikan. Nanti kita lanjutkan di tema berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.